punya telinga dan mau mendengar firman Tuhan serta mau memelihara dalam hidupnya setiap hari. Selamat siang dan salam Bapak Mama. Selanjutnya kita bersalaman satu dengan yang lain dalam senyuman yang tulus, ya, karena bertemu saudara-saudara yang dalam pelayanan kita. Kita harus memulai semua dengan damai sejahtera. Pada saat ini tema renungan yang saya angkat, pelayan yang pelayanannya menyukakan hati Allah. Bapak Mama, saudara-saudara, Paulus menyinggung masa pelayanannya di Tesalonika. Itu juga termuat dalam Kisah 17 ayat 1 sampai 10. Memang tidak jelas berapa lama dia tinggal di sana, tetapi Paulus mengatakan bahwa ia telah bekerja keras, berjadi lelah di sana, membiayai hidupnya sendiri, tidak menjadi beban bagi orang lain. Di sana demikian ia memiliki kekuatan di dalamnya, tetapi juga dia membangun jemaat Tesalonika. Di jemaat Tesalonika pada waktu itu banyak yang menyembah berhala sebelum menjadi Kristen. Kita temukan dalam pasal 1 ayat 9. Namun mereka telah menjadi orang Kristen yang setia kepada Tuhan, dan melalui mereka firman Allah tersebar di wilayah itu. Pasal 1 ayat 7 sampai 8. Dari buah penderitaan Paulus mereka telah menjadi penurut Kristus, dan untuk memelihara iman mereka atau orang-orang Kristen di Tesalonika, maka Paulus perlu mengisahkan tentang komitmennya dia sebagai seorang pelayan yang pelayanannya menyukakan hati Allah. Yang pertama, Paulus dan teman-temannya, yaitu Silvanus dan Timotius, teman sepelayanannya, telah memberi buah pelayanan kepada jemaat di Tesalonika. Meski harus dianiaya, dihina, meski ada dalam berbagai penderitaan, bahkan Paulus dalam pertama 2 Korintus pasal 11 ayat 23 dia berkata, lebih sering dia berada dalam penjara, didenai di luar batas, dia ada dalam bahaya maut, tapi juga dia pernah mengalami karam kapal. Sehari semalam dia terkatung-katung di tengah laut. Belum lagi dia mengalami caci maki dari orang-orang yang dia layani, tapi dia tidak pernah membalas jahat dengan jahat. Sejalan dengan komitmennya dalam Filipi pasal 2, yang menghendaki ialah mengenal dia dalam persekutuan dengannya, dalam kematiannya, supaya aku serupa dengannya, dengan tujuan supaya hidup kekal yang Tuhan telah sediakan baginya tetap dia menjadi bagian di dalamnya. Bapak Mama, saudara-saudara, yang kedua, Paulus sebagai pelayan yang menyukakan hati Allah, dia memang mengutamakan untuk menyukakan hati Allah, bukan manusia. Alasannya, oleh kasih karunia-Nya sajalah ia diselamatkan, dan hanya oleh Yesus Kristus ia diberikan kepercayaan sebagai seorang rasul, dan memang Yesus menganggap dia layak. Pengakuan Paulus pun demikian. Kristus sendirilah yang mempercayakan pelayanan itu kepadanya. Karena itu Paulus menjawab kepada Kristus dengan satu komitmen kepribadian pelayan. Dia berkata, di dalam kepribadiannya, di dalam dia mempertaruhkan pelayanan bagi Tuhan di tengah-tengah jemaat, ia tidak pernah punya maksud yang tidak murni. Ia tidak melakukan tipu daya, ia tidak menangis, ia tidak tamak atau memiliki niat lupa yang tersembunyi, dan dia
itu dia memiliki penguasaan diri yang sungguh. Ia juga tidak mencari pujian dari manusia, sekalipun dia punya alasan untuk melakukannya. Yang ketiga, selain itu Paulus dalam menghadapi jemaat Tesalonika, dia memelihara mereka seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anak-anaknya. Juga seperti seorang bapak yang menasihati, memberi penguatan, memperingatkan mereka jika mereka salah. Dia melakukan prinsip pengembalaan itu seorang demi seorang. Itu berarti Paulus berani berdoa dalam pelayanannya, agar mereka sungguh-sungguh dengan tujuan, agar mereka sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan yang telah menjadikan mereka semua warga kerajaannya. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, ada kelembutan, ada kecerdasan dalam kehidupan jemaat di Tesalonika. Dari prinsip Paulus ini kita menemukan beberapa hal untuk kita renungkan. Yang pertama, pelayanan harus terus berbuah seperti Paulus terus berbuah meski di tengah berbagai kesulitan, derita dan luka-luka hidup dalam pelayanannya. Kita harus akui tidak ada pelayanan tanpa kesulitan, tanpa penderitaan. Bahkan Paulus mati, tidak ada pelayanan tanpa kesulitan, tanpa penderitaan. Bahkan kita pun harus memiliki kekuatan, mengasah kekuatan diri dalam rohnya. Kita pun siap mati seperti Paulus. Kita pun ingat, ketika kita mengingat renungan ini, maka kita diingatkan dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Aku mengutus kamu ke tengah-tengah serta. Karena itu tuluslah seperti merpati dan cerdik seperti bulan. Kita terus dituntut untuk tetap berbuah. Maka harus seperti Paulus menjaga komitmen dalam pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Maka di situ ada kekuatan pengawasan melekat pada diri kita sendiri, dan kekuatan pengawasan melekat pada segenap pekerjaan yang dimana Tuhan percayakan kepada kita. Tentu kita diingatkan tentang tuntutan Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 16. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Tentu buah yang manis, buah yang harum bagi Tuhan. Seperti Paulus memberitahu kepada jemaat di Efesus pasal 5, supaya itu menjadi persembahan yang harum bagi Allah. Bukan buah yang jelek, bukan buah yang pahit, bukan buah yang berulang berbau. Itu pasti menjijikkan di hadapan Tuhan. Komitmen pelayanan terus berbuah harus terus dijaga, dipelihara. Bagaimana caranya? Kita untuk terus berbuah dan terus berbuah, bahkan berbuah lebat. Tuhan Yesus menegaskan, tinggal di dalam aku bukan. Maka kamu berbuah banyak. Dan ketika Tuhan melihat bunga ranting nanti berbuah, Ia akan siap membersihkan orang-orang yang tinggal di dalam dia. Dan itu sakit supaya dia berbuah yang baik. Dan itu butuh rasa sakit yang amat sangat seperti Paulus. Tapi tetaplah berbuah yang baik meski di tengah kesulitan, penderitaan, bahkan duka hidup. Yang kedua, seperti Paulus kita harus melaksanakan pelayanan untuk meneguhkan hati Allah, bukan manusia. Sebab kita tahu Tuhan yang berikan kepercayaan kepada kita, dan kepada Dia kita memberi pertanggungjawaban.
dalam gerejanya. Di dalam visi-misi Gemim juga yang diterjemahkan dalam panca pelayanannya. Kita telah melewati waktu tahun 2020-2023. Kita akan evaluasi. Tentu di lingkup jemaat telah terjadi di sana. Akan ada evaluasi lingkup klasis, lingkup sinode. Tentu kita akui sudah begitu banyak yang kita kerjakan. Ya, sudah. Tetapi kita perlu mengevaluasi dengan sungguh. Dan kalau kita masuk di dalam ruang evaluasi, kita sama seperti masuk dalam rumah sakit di mana kita harus didiagnosa, dan di situ tentu akan juga rasa sakit. Bagi akan dioperasi demi penyakit-penyakit itu harus keluar. Di sini butuh kedewasaan diri di dalam kita dan evaluasi. Tidak boleh ada rasa tersinggung. Kita kuasai, kita melumpuhkan ego kita dan menerima seluruh bahan-bahan evaluasi, pikiran-pikiran yang terbaik untuk menata dan membangun basis umat tengah ke depan, untuk membangun gerejanya di semua lingkup. Paulus mengingatkan kita supaya kita mencari kesukaan Allah bukan manusia. Paulus menekankan, jika aku harus mencari kesukaan manusia, aku bukan hamba Tuhan. Dalam persidangan klasis ini, kita evaluasi dan persaudaraan yang dituntut oleh Roh Kudus untuk menata lebih baik klasis Kupang Tengah ke depan, menata ke arah Dia, kepala dan pemilik gereja. Kita ingat selalu, kita bilang dalam ketaatan kepada Dia, kepala dan pemilik gereja. Jadi kita mesti evaluasi sungguh-sungguh. Kita jangan alergi dengan mungkin kata-kata yang tidak enak pada kita. Untuk menemukan belah kepribadian kita, kita belajar dari Tuhan Yesus yang mengevaluasi dirinya. Menurut banyak orang, siapakah aku? Menurut kamu sendiri yang paling dekat denganku, siapakah aku? Untuk menemukan benar kepribadiannya. Karena kita pun perlu mengevaluasi diri. Seperti Paulus, tidak boleh ada motivasi yang tidak berarti, tidak boleh melakukan tipu daya, dan memang ini bertentangan dengan Tuhan. Tidak boleh bermulut manis, dan dalam mengelola kehidupan lembaga milik Tuhan, kita dituntut untuk bersih, motivasi yang benar, motivasi yang murni. Kita juga ditolong oleh apa yang dikatakan ini Gerade. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Kita mesti telanjang dan seterusnya. Singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Itu kecuali pikiran kita untuk menyuguhkan hati Tuhan, dan pikiran kita dengan pengorbanan pada banyak orang, pada lembaga yang harus kita kelola untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak boleh ada kepentingan diri. Yudas karena kepentingan diri, motivasi tidak jelas. Akhirnya goda Tuhan juga hanya dengan 30 perak dan harus mencari. Kalau kita punya motivasi yang benar, kehidupan diri kita juga menyedihkan. Kehidupan orang-orang yang kita pimpin juga, saya yakin, lembaga yang kita pimpin juga, saya yakin ada dalam keadaan sakit-sakitan. Supaya yang kita berbuah harus bersihkan ranting-ranting dengan cara-cara seperti yang saya katakan. Yang ketiga, pelayanan yang berbuah, pelayanan yang berbuah menyuguhkan hati Allah. Paulus berkata, dia seperti seorang ibu yang mengasuh merawat dia dan teman sebelayannya.
seperti ayah yang menasihati, mengingatkan, memperingatkan. Dan untuk hal ini membutuhkan pengorbanan waktu, biaya, tenaga, harta, perasaan. Kalau begitu, ada pelayanan yang enak, harus ada pengorbanan. Dan harus serius merawat agar bertumbuh, bertunas, berbunga, dan berbuah. Paulus mempertaruhkan semuanya itu. Kita juga akan dalam persidangan akan merumuskan dan menetapkan P3 kasus. Di situ kita butuh pengorbanan. Dan P3 itu akan melahirkan kegiatan dalam persidangan-persidangan MK per tahun yang tentu membutuhkan pengorbanan besar. Pasti harus yang saya sebutkan tadi. Kita semua perlu memiliki sikap seperti seorang ibu dan seperti seorang ayah, mengasuh, merawat, dan seterusnya. Kita harus punya ibu dan ayah, karena untuk merawat, mengasuh, merawat semuanya butuh kerja keras, butuh kerja cerdas dari ayah dan ibu, agar proses Kupang Tengah ke depan terus bersama Tuhan, sehingga tujuan kemandirian secara teologi, kemandirian daya dan dana, atau menuju kemandirian secara ekonomi dapat tercapai. Ibu dan ayah harus melakukan penguatan ajaran atau doktrin, harus tekad untuk pengembangan daya di dalamnya, dan harus tekad mengelola potensi-potensi yang ada di kelas Kupang Tengah, sehingga tujuan itu hari demi hari dia semakin terus nampak, bahkan menuju pada tujuan yang sesungguhnya. Karena itu, jadilah kita semua pelayan yang pelayanannya menyukakan hati Allah.